решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. We are not part of this conflict. NATO is not seeking a war with Russia. Відбувся саміт НАТО. Слабкий саміт, розгублений саміт. Саміт, на якому видно, що не всі вважають боротьбу за свободу для Європи метою номер один. Усі люди, які загинуть від цього дня, загинуть також і через вас. Через вашу слабкість, через вашу роз'єднаність. Я не знаю, кого ви можете захистити і чи здатні захистити ви свої країни. Країни. Wait a minute! Who are you? Obras biasa. Balik lagi di Obras. Obrolan keras. Apa yang keras? Yoi. Gimana nih rame-rame sekarang Ukraina sama Rusia? Oh, rame banget dong. Panas Ini pokoknya. hari keberapa? Panas pokoknya. Hari keberapa? Ini udah masuk seminggu. Semingguan Lebih. Hari 11, hari ke-11. Oh, Pokoknya ini udah pekan kedua. Nah itu Invasi pertama itu hari malam Jumat, tanggal 24 Februari ya. Nih malam Jumat gue lagi ngapain nih? Oh yang sama hewan itu. Oh ya gaya guguk ya. No anjing. Jadi ini masuk pekan kedua, Yes. invasi Rusia ke Ukraina. Gimana perkembangan hari itu ini? kenapa Kalau ditanya kenapa? bisa menginvasi Rusia? Nah, kalau ditanya kenapa, harus kita urutkan. Pertanyaan kenapa itu harus diurutkan. Apa yang harus diurutkan? Ya diurut dulu permasalahannya apa sampai bisa terjadi invasi menyerang Rusia itu apa, permasalahannya itu apa? Ada yang mau jawab? Menjawab. Ada yang mau jelasin nggak? Banyak aing nu nanya, aing nu Ada yang mau jelasin nggak? iya anjing. Oh, gue pikir sana. Anjir, ada yang mau jelasin nggak? Apaan? Ya udah, gue yang jelasin. Jelasin apaan? Kenapa sampai si Putin ini memutuskan untuk menginvasi Ukraina? Kenapa? Ya si anjing kado nanya balik deh. Ya udah, gue jelasin. Gue kan pernah dapat Jadi dulu. presiden yang sekarang, presiden Ukraina itu Volodymyr Zelensky ini dia lebih pro ke barat. Pro ke barat dalam artian dia ingin bergabung ke dalam NATO, North Atlantic Treaty Organization, Yes, jelas. dan bergabung ke Uni Eropa. Inilah yang jadi titik permasalahannya oleh Pak Putin ini. Loh, harusnya kan Ukraina itu netral Nah itu. sebagai penjembatan antara negara-negara barat dengan Rusia. Nah itu harusnya kan Ukraina menjaga status quo mereka kan. Yes. Karena biar bagaimanapun Ukraina itu secara geografis mereka ibaratnya halaman depan Rusia kan. Yes. Mereka tuh halaman depan. Lu bayangin halaman depan lu membiarkan musuh lu ngacak-ngacak halaman depan lu, apa yang bisa Yes. yang terjadi kan? Yes. Itulah yang dilakukan oleh Pak Putin sekarang terhadap Ukraina. Jadi yang menyebabkan Rusia menginvasi Ukraina itu karena kesalahan presiden itu sendiri. Bisa gua bilang iya. Jadi yang Kesalahan menghancurkan status quo itu Yang jelas dulu presiden mana? presiden Si Volodymyr ini. Ukraina lah. Iya, Volodymyr Zelensky ini yang bagi gua dia melakukan tindakan yang bodoh. Nasri memang bodoh dia, ibaratnya dia membawa perang dia sendiri ke dalam negaranya. Udah tahu NATO ini barat, Rusia ini ya Rusia. Ya Rusia dulu. Ya ibaratnya ya kan nggak akan bisa klop lah mereka. Iya. Kayak minyak sama air. Iya, kayak minyak sama air. Nah, mereka membawa si Zelensky ini ingin membawa NATO.
ke Ukraina. Makanya Jadi niat si Zelensky untuk bergabung dengan NATO pun dan disambut juga oleh pihak NATO dan Amerika pun itu juga jadi satu kesalahan dong. kesalahan jelas. Kalau misalkan sekutu NATO dan Amerika tidak menerima Ukraina, seharusnya invasi itu bisa dibatalkan, tidak mungkin terjadi. Iya, Jadi kalau misalkan dibilang salah siapa? Pihak Barat menurut gua. dua-duanya. Iya, betul. Tapi kalau menurut gua dari Ukraina pun harusnya menaruh curiga dong ketika ada ajakan Iya. segitu mudahnya masuk NATO dan Uni Eropa begitu. Karena negara seperti Turki saja kan sulit masuk Uni Eropa. Meskipun Tapi kalau di Ya. NATO, Turki udah masuk NATO udah lama. iya. Cuman kan ada unsur kesengajaan untuk dimudahkan Ukraina ini untuk masuk ke Nah, negara-negara itu dia. barat begitu. Harusnya si Ukraina mikir kan, dia digoda-goda dengan segala apa? Dengan segala kenikmatan yang ditawarkan oleh Uni Eropa, oleh NATO. Nikmat dong. Oh, iya dong. Jadi kalau menurut gua sih Ukraina ini nggak punya integritas sebagai negara, terutama di bawah pemerintahan Zelensky ini ya. Pemerintahnya, bukan Ukrainanya, karena sebelumnya si presiden Ukraina sebelum si Volodymyr Zelensky ini kan pro Moskow kan, pro Rusia. Siapa? Siapa ya? Victor Igbonevov itu Victor Wanyama. pemain Spurs. Ya itulah. Pokoknya konflik dengan Ukraina itu ya udah sejak dari Crimea itu dicaplok sama Rusia. Iya. Itu udah menjadi awal mula gitu, dan itu juga udah membuktikan bahwa dari pihak Barat pun juga tidak mau ikut campur. Nah, Ya. ditambah begini boy, ada wilayah Ukraina itu yang memang dulu kan ini warisan Soviet. Jadi secara kultur, adat, budaya, bahasa itu Rusia, tapi masuk ke dalam wilayah Ukraina. Di situ ada Luhansk sama Donetsk kan, Luhansk sama Donetsk. Nah, Luhansk dan Donetsk ini mereka ingin melepaskan diri dari Ukraina karena mereka merasa bahwa mereka lebih cocok jadi orang Rusia. Tapi dilarang-larang oleh si Ukraina ini, oleh si Zelensky ini. Akhirnya dua wilayah ini minta bantuan lah ke si Putin ini. Iya, jadi wilayah itu pun yang menjadi trigger akhirnya Iya. kenapa Rusia harus turun tangan di wilayah tersebut, karena Betul. ditemukannya dari pihak Rusia menyatakan bahwa ditemukannya banyak pelanggaran HAM di sana Betul. yang dilancarkan oleh tentara Ukraina Nah, terhadap penduduk di wilayah Donetsk. Nah, ya itu kan? dia. Nah, karena secara historinya wilayah itu memang ada hubungan dengan Uni Soviet dulu. Nah, Ya kan, itu dia. bekas pasukan Red Army, Ya. ya kan? Nah, ada relate-nya dengan Rusia dari segi bahasa, budaya, dan sudah banyak penduduk di sana tuh yang ditarik jadi penduduk Rusia Ya. Iya. karena ditemukannya banyak pelanggaran HAM terhadap warga yang disebut sudah menjadi warga negara Rusia. Nah, itulah kenapa menjadi salah satu alasan ya, selain tadi kita ngebahas soal Ukraina yang pengen masuk ke NATO. Tapi kenapa framingnya dibalik sekarang malah Rusia yang seolah-olah melanggar HAM karena menginvasi Ukraina. Hegemoni media boy. Oke. Hegemoni media sangat jelas lah. Iya. Kita lihat 2-3 hari ke belakang itu ada beberapa media yang menyebutkan jumlah korban yang diakibatkan oleh Rusia, dan ternyata berita itu hoax, ya kan? Dan dikonfirmasi baik itu BBC, CNN, Al Jazeera, semuanya gitu. Akhirnya mengatakan bahwa ini ada penggiringan opini. Sama halnya kayak gini, saat kita ngebahas kasus Ukraina dan Rusia, kenapa ini sangat dipanas-panaskan oleh media-media Barat, tapi pada saat kita tarik 20 tahun ke belakang, apa yang terjadi di Timur Tengah, Nah. bukan masuk dengan buah out of the context ya. Ya. Coba kita lihat pemberitaan yang ada di Ukraina itu kan ini cuma satu negara. With all due my respect dengan semua korban yang ada di Ukraina, tapi media itu menggambarkan Ukraina itu menjadi sebuah war zone gitu, Iya. Ya. yang dimana Rusia lah menjadi bad guy-nya. Iya. Tetapi itu kita dia. tahu, kita harus identifikasi bahwa kalau Zelensky tidak ada kebijakan mengarah masuk kepada NATO, dan NATO juga tidak menyambut, Iya. Rusia tidak akan melakukan invasi ini. Jadi kita ngomong konsep sebab akibat. Iya. Rusia itu terpaksa, Putin itu terpaksa harus melancarkan agresi Betul. militer di wilayah Ukraina. Kan kalau tidak, dia akan dikepung oleh militerisasi negara-negara Barat. Iya. Ya, kita sebut ada Jerman, Rusia, ada Jerman, Inggris, Prancis, negara tergabung dalam NATO. Jadi Rusia sangat terkurung.
Makanya tuntutan Putin untuk menghentikan invasi Rusia ke Ukraina itu salah satunya adalah netralisasi Ukraina. Yes. Dia ingin Ukraina ya sebagai negara yang memang netral, Yes. tidak pro barat. Yes. Begitu, karena ya memang berbahaya sekali kalau misalkan si Ukraina ini akhirnya bergabung kepada NATO sampai membangun pangkalan militer di Yes. Ukraina. So itulah kenapa sampai dengan sekarang Amerika maupun NATO itu nggak ada yang berani ikut campur. Ya. Karena mereka tahu kalau misalnya mereka berani ikut campur, ini skop perangnya yang awalnya perang Besar. antar negara ini bisa masuk ke wilayah perang regional. Setelah masuk regional, perang Dunia. internasional. Ketika udah masuk perang internasional, World War III Itu it's dia. impossible gitu. Itu dia, makanya kalau gua pribadi Really possible akan terjadi gitu. Kalau misalkan dengan negara barat ikut campur. iya, makanya itu kenapa gua pribadi membenarkan sih tidak. Membenarkan tidak, tapi gua lebih ke mengerti kenapa akhirnya sampai si Putin ini menginvasi Ukraina. Karena ya mau tidak mau ini adalah langkah yang harus diambil sebelum akhirnya terjadi perang yang lebih besar, kehancuran yang lebih besar. Yes. Tapi anehnya itu kalau gua lihat ya, si Zelensky ini seolah-olah lebih menantang Rusia dengan rasa percaya dirinya akan di backup oleh NATO Itulah. dan juga negara-negara barat lainnya begitu. Itulah yang gue bilang bodoh, Zelensky ini bodoh. Dia nggak lihat. Ya sebenarnya bukan Zelensky aja sih, karena Zelensky pun pasti punya penasehat kan, penasehat politik, menteri-menterinya. Kenapa mereka nggak bisa berpikir ke arah sana bahwa NATO, Amerika itu akan berdiam diri seperti sekarang yang terjadi. Yes. Sekjen NATO, si Stoltenberg aja sampai bilang, we are not seeking war with Russia. Kami tidak mencari perang. Ketika si Zelensky minta wilayah udaranya ditutup, pembatasan wilayah udara, karena apa? Karena Rusia itu menginvasinya melalui udara. NATO bilang we are not seeking war with Russia. Mereka nggak mau. Kalau misalkan NATO dan Amerika menerima saran untuk menutup wilayah udara ya untuk membatasi pergerakan militernya Rusia, hal ini berarti secara tidak langsung pihak barat itu sudah involve langsung Iya. ya kan dalam perang. Kalau Iya. sudah involve langsung, Sudah ada campur otomatis tangan. Rusia tidak akan segan-segan. Makanya. Sekarang kita tahu bahwa perkembangan senjata nuklir itu sudah sangat berkembang, Iya. jauh berkembang 100 kali lebih besar daripada yang pernah terjadi di Hiroshima dan Nagasaki tahun 1945. Ya. Ya kan? Kemampuan militer setiap negara, Rusia menjadi salah satu negara yang memiliki kemampuan nuklir terkuat di dunia saat ini, termasuk ada Amerika juga. Inilah yang harus dijaga gitu, status quo ini harus dijaga. Cuma masalahnya adalah sampai sekarang status quo itu tidak bisa dijaga oleh Ukraina. Kalau kita ngomong apple to apple ya, Ukraina sangat jauh kalau kita bandingkan kemampuan militernya antara Jelas. Ukraina dengan Rusia. Sekarang pun Ukraina memang hanya bisa dibantu dengan alat-alat alutsista yang udah usang. Yes. Jerman mengirimkan alat-alat perang bekas Jerman Timur, di mana Jerman Timur ini ya alat-alatnya dari Soviet. Negaranya aja udah nggak ada Uni Soviet, tapi alat-alat Tapi perangnya dikirim ke Ukraina. Menurut lo ini apa? Rusia ini sudah full power belum? Belum. Belum. Jangan sampai kita lihat Rusia itu full power. Itu bro, Hancur. itu bronya masih gini nih. Iya, Masih gini nih. hancur. Lagi hibernasi nih, gini nih. Itu masih di gini. Karek sekian dikit tuh guys goyang Ukraina. Sekarang dengan berakhirnya perang dunia kedua, berakhirnya perang dingin, situasi dunia itu sudah sangat berangsur sangat baik gitu. Iya. Sekarang yang dialami adalah kita mengalami krisis perdamaian ya di wilayah Iya. Eropa sana. Kalau misalkan negara-negara ini tidak ada yang mulai membuka dialog terbuka antara kedua belah pihak, menuju kata damai itu sangat sulit. Iya. Sangat Iya. sulit gitu. Apalagi kita masih diperkeruh dengan situasi pandemik, ya kan? Iya. Kalau permasalahan ini masih di skop antara dua negara, tidak kurang tidak lebih, maka efeknya tidak akan terasa secara global. Iya. Walaupun ya kita melihat sekarang bahwa sudah ada embargo global ya. Iya. Iya. Banyak negara-negara barat dan ada juga negara di Asia Tenggara, the one and only Singapura ya, Iya. yang berani melakukan Iya. sanksi embargo, sanksi ekonomi Iya. pada Rusia. Ya, dan gua harap itu cukup dibatasi dulu gitu. Karena apa?
Rusia tidak akan tergoyahkan gitu. Iya. Karena dia sudah punya prinsip Iya. untuk mempertahankan kedaulatan dia gitu. Inilah yang tidak bisa dilihat oleh Ukraina dan tidak bisa dilihat oleh Presiden Zelensky menurut gua gitu. Iya. Itulah hitung-hitungannya, apakah mereka memang tidak menghitung ke sana, tidak memprediksi Menurut gua ke enggak. arah sana. Menurut gua enggak. Tapi menurut lo dengan banyaknya sanksi yang diterapkan oleh negara-negara Barat khususnya begitu, dampaknya ke Rusia tuh segimana signifikannya dampaknya itu? Kalau secara ekonomi jelas. Ya. Kalau secara ekonomi jelas. Jelas. Ya, pertumbuhan ekonomi Rusia pasti akan selama beberapa bulan ke depan ini pasti akan mengalami penurunan yang sangat drastis. Ya. Sangat drastis. Tapi kita melihat ada standarisasi atau pertahanan secara ekonomi dimiliki oleh Rusia, Oke. ya. Hmm. Kita ngomong hubungan ekonomi dan hubungan militer itu seperti dua sisi mata uang. Ya. Saat kemampuan ekonomi lu kuat, militer lu pasti kuat. Ya. Ketika militer lu kuat, ekonomi lu stabil. Ya, nah ini yang gue lihat itu. Karena Rusia bisa melihat bahwa situasi sekarang ini dia masih sangat stabil. Banyak dia kena embargo global. Ya. Tapi masih banyak negara yang masih menjalin hubungan dengan Rusia. Jelas. Dan tidak ada masalah sampai dengan saat ini gitu. Jelas. Walaupun ya Rusia itu dia memegang hampir 20% stok persediaan minyak dan gas dunia. Ya. Ya kita tahu bahwa kalau misalkan ini perang belum berakhir sampai sebulan 2 bulan ke depan, situasi ataupun harga minyak dunia pasti akan terganggu. Pasti sangat terganggu. Ada negara yang untung, ada juga negara yang rugi. Tapi Yang untung. yang untungnya, ini Indonesia kedua, yang untungnya pasti Indonesia. Kenapa? Kalau misalkan suplai Iya. minyak dan Iya. gas di dunia ini bukan hilang ya, Iya. tapi berkurang, otomatis banyak negara-negara industri di luar sana yang akan beralih kepada Batubara. alternatif sumber daya energi Bahan lainnya. bakar. Di sini apa? Batu bara. Batubara. Dan Indonesia akan menjadi negara yang sangat diuntungkan. Iya, tapi Indonesia masih mengembargo batu bara untuk dikeluarkan ke luar negeri. Iya, itu dia. Itu yang bagaimana ini? Dengan situasi seperti ini, pasti Indonesia pasti akan menerima banyak tekanan. Iya. Ngerti nggak? Iya. Karena dunia akan mengalami krisis energi. Iya. Kalau misalkan Indonesia tetap pasti menutup ya pintu keluar masuknya batu bara, Untuk keluar. pintu keluarnya. Nah inilah Potensinya yang gede juga itu. potensi sangat besar. Iya. Jadi efek perang ini kita sekarang bisa lihat dari berbagai aspek. Ngomong-ngomong soal energi, negara-negara Eropa itu justru banyak menyuplai gasnya itu dari Eropa. Yes. Itu gimana? Disuplai. Iya, disuplai. Dengan sekarang kondisi mereka memblok segala urusan dengan Rusia, baik itu dalam hal apapun, sampai sepak bola pun Iya. terkena. Iya, ini kan merambat Teribas. kemana-mana ya. Iya, merambat Ekonomi kemana-mana. pasti sudah jelas dan sekarang merambat ke sepak bola ya. Tapi itulah nu orang keselnya ke masyarakat internasional. Gua kesel boy jujur. Ibaratnya Ukraina 2 pekan. 2 pekan diinvasi Rusia. How about our brother in Iraq, Iya. Palestine? Iya. Puluh-puluh tahun. Amerika invasi Irak. Mana organisasi perdamaian? Mana masyarakat internasional? Makanya lucu kalau misalkan ada statement dari NATO bahwa NATO itu adalah organisasi perdamaian. Nah, Tapi kita lihat 20 tahun ke belakang. Ya itu. Ya, di mana dia saat Irak. Dia Itu. di mana saat Suriah. Libya. Dia pada Libya. malah perdamaiannya itu lebih mengurusi urusan Eropa Timur. Nah, Yes. itu dia. Di mana yang dikatakan Di mana organisasi anjir? perdamaian? Ah, Di mana PBB? yes. Yang di mana seharusnya permasalahan ini tuh ya berakhirnya beres itu di PBB kan? Yes. Karena ya itu organisasi yang kalau dilihat hierarkinya yang tertinggi untuk permasalahan negara itu negara. Yes. Yes. Oke. Jadi menurut lo eskalasinya ini akan seperti apa nanti? Kedepannya itu apakah akan menurun? Balik lagi ke Ukraina. Karena kan si Putin ini menekan Ukraina bahwa dia akan menarik pasukan militernya, akan menghentikan invasi ketika Ukraina ini menjaga netralitas, demilitarisasi dan menghilangkan inilah Nazi. pengaruh-pengaruh Nazi karena memang Neo-Nazi. masih fasis. Di sana Yes. itu masih neo-Nazi, masih fasis itu masih kental di sana. Itu yang salah satunya yang ingin dihilangkan oleh si Vladimir Putin ini, Pak Vladimir Putin. Selama itu tidak tercapai,
menurut gua ya invasi akan terus terjadi. Kemungkinan eskalasi lebih besar, kemungkinan sih enggak ya. Kalau misalkan ada negara Kecil. lain kecil, kalau misalkan ada negara lain yang akhirnya langsung terang-terangan membantu Ukraina, walaupun mereka membantu melalui tentara bayaran, melalui alutsista usang bekas zaman-zaman Perang Dunia I, Perang Dunia II, gak akan membuat perang ini bereskalasi menjadi perang yang lebih besar. Menurut gua sih gitu. Kalau menurut gua selama pihak Barat dan NATO tidak ikut campur, itu yang pertama. Ya. Ya, yang kedua, pihak Ukraina juga harus memahami situasi dan kondisi yang terjadi di wilayah perbatasan dengan Rusia. Ya. Segala jenis pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi yang dibuktikan secara hukum dari kedua belah pihak, itu harus jelas dulu nih, ya kan? Yang ketiga adalah kedua negara ini jangan sampai berlarut-larut dalam situasi seperti ini, ya kan? Ya. Memang kita lihat situasinya di mana adalah Rusia yang menyerang Ukraina, tapi ada alasannya kenapa. Ya. Kita kembali ke alasan pertama. Pihak Barat jangan ikut campur, dan Iya. Ukraina memang harus menetapkan bahwa dia tidak boleh bergabung dengan NATO. Iya. Karena ketika dia memutuskan dan tetap kekeh memutuskan dia bergabung dengan NATO, ini akan mengganggu situasi dan kondisi stabilitas hubungan antara dua negara. Iya. Selama tidak ada acuan Ukraina mau bergabung dengan NATO, menurut gue ini akan aman. Status quo itu harus dijaga gitu. Jangan sampai Presiden mau Zelensky sekarang atau nanti Presiden Ukraina yang akan datang tetap mempertahankan status quo yang ada. Iya. Kenapa? Ukraina berada di situasi yang tidak berada dalam bargaining position. Iya. Gue ngambil contoh, misalkan kita ngomong China dengan Taiwan, Iya. ya kan? Selama tidak ada negara yang mengakui kedaulatan Taiwan, it's okay, itu Iya. aman. Tapi kalau misalkan ada satu negara aja yang mengakui menaruh KBRI kedutaan di Taiwan, China nggak akan tinggal diam. Iya. Inilah yang terjadi dengan Ukraina berbeda. Oke, kita ngomong statusnya berbeda, tapi analoginya bersama. Kalau Anda mengakui Ukraina dan tidak perlu ada campur tangan Barat di Ukraina, sangat stabil. Itu menurut gua. Jadi itu yang harus dijaga. Ya karena biar bagaimanapun kan ini sebenarnya konflik keluarga kalau gua lihat. Adik kakak ibaratnya. Yang dulu sekeluarga, adik kakak akhirnya pecah. Dipisahkan adik kakak ini, dan yang namanya adik kakak mereka masih sedarah, Yes. masih punya hubungan Yes. persaudaraan. Yes. Ya kalau misalkan kita lihat pihak NATO, Uni Eropa ini kan pihak luar ibaratnya. Ya jangan sampai ikut campur. Yes. Oke, jadi pada intinya Ukraina itu harus lebih mempunyai sikap sendiri ya, akan Iya. mempertahankan status quo-nya. Yes. Tadi mana bilang integritas. Iya, bagaimana dia mempunyai integritas sebagai negara yang menjadi jembatan antara negara-negara Barat dengan Rusia. Iya. Sikap itu yang harusnya dipertahankan oleh Ukraina. Itu jawaban. Jadi begitulah masyarakat keras pembahasan kita mengenai Ukraina dan Rusia. Semoga memang perang ini tidak bereskalasi menjadi perang yang lebih besar ya, karena Yes. yang namanya perang itu selain menguras tenaga, menguras uang juga, materi. Sorry bro, Jangan cicing. Kita stop tuh. ngeblank aja. Jadi ngeblank aja. Udah intinya Ya. adalah apapun yang kita sampaikan harus dipahami pokoknya. Ya. Kok lo menekankan sih harus dipahami? Ya harus dipahami dong, kalau nggak dipahami nggak perlu didengerin. Ya itu hak mereka lah, paham atau enggak. Lo hak gua juga dong buat minta. Ya. Channel-channel gua, Oke. kita loh. Oke, baiklah masyarakat keras, sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Bukan berarti kita mengharapkan ada perang lain biar bisa kita bahas. Ya, kita mah bahas apa aja, begitu ya. Oke. Berasa lah. Oh iya, obras. Obrolan keras. Apa yang keras? Ya. Iya.